Ya, ya pertanyaannya bagus sekali, Bu. Sebenarnya komentar dari Mas, Zuhdi tadi sudah, tepat ya, saya setuju. Jadi memang untuk jangka pendek, memang harga emas akan terus tertekan, Bu, ya. Karena itulah, saat, The Fed, bank-bank sentral meningkatkan suku bunga demi menanggulangi inflasi, maka, otomatis harga komoditas biasanya turun, seperti perak, emas, tembaga, dan lain-lain. Dan itu yang terjadi sekarang. Nah, memang kan untuk jangka pendek itu The Fed akan cukup agresif. Tapi saya juga melihat, Bu, komunitas pasar juga melihat, tidak mungkin The Fed, bank-bank sentral di Eropa bertubi-tubi meningkatkan suku bunganya terus-menerus. Karena ini akan memperlambat ekonomi dan akhirnya akan menyebabkan resesi juga akhirnya, Bu. Nah, jadi mungkin untuk jangka pendek betul akan ada koreksi di harga emas. Namun pada saat nanti tingkat suku bunga sudah mulai mencapai ceiling dan mulai melandai dan akhirnya turun kembali, maka harga emas akan kembali rebound. Itu yang saya perhatikan, Bu. Oke. Selain itu untuk di domestik, Bu, saya juga lihat ada wacana pemerintah akan membangun yang namanya bank bullion, Bu. Nah, itu kalau itu terjadi itu bagus sekali, Bu. Artinya demand atau permintaan akan emas akan meningkat, Bu. Jadi orang bisa safekeeping emas murni batangan itu tidak perlu di Singapura atau Australia, bisa di Indonesia. Artinya para trader tidak usah bertransaksi di Singapura, bisa ke Indonesia dan demand untuk produk emas juga akan meningkat. Harapannya dapat juga meningkatkan harga emas. Pak Herwin, apakah Anda melihat dengan sikap hawkish The Fed dengan menaikkan suku bunga acuan ini akan menjadi ancaman juga bagi harga emas? Dan seperti apa nanti dampaknya terhadap permintaan emas, kemudian juga pendapatan perseroan, Pak Herwin? Ya, jadi memang betul, Bu. Memang ya, saat The Fed itu meningkatkan suku bunga dengan alasan apapun, maka hukum ekonomi berlaku. Itu biasanya harga komoditas seperti emas, perak, tembaga itu pasti akan turun. Nah, uh, dan betul itu akan ada dampaknya terhadap kinerja keuangan para produsen emas. Namun yang perlu saya sampaikan, dalam internal financial model kami sudah cukup konservatif, Bu. Kita menggunakan forecast harga emas itu di level $1.500 per ounce. Karena rata-rata cash cost atau production cost kami, biaya produksi kami yang terafiliasi dengan kas, jadi cash cost kami itu sekitar 1.000 sampai 1.100 dolar per ounce. Jadi masih ada margin 500 sampai 400 dolar per ounce, masih ada profit margin yang cukup baik. Artinya di level 1.500 pun masih bisa tahan. Lagi sekarang masih di 1.700 dan harapannya memang saya setuju dengan Mas Zudi, harapannya tidak turun di bawah 1.600. Oke, kalau misalkan harga emas ternyata di bawah 1.500 dari yang diproyeksikan oleh perseroan, seperti apa mitigasi yang akan dilakukan, Pak Herwin? Nah, ini pertanyaannya menarik. Ini kita sebut multi-million dollar question nih, Bu. Ini penting sekali pertanyaan Bu Saza nih. Jadi karena di top line di pendapatan itu begitu harga emas turun itu beyond our control. Artinya tidak bisa kita kontrol, Bu, ya, karena itu akan berdampak pada seluruh harga emas dan penjualan dari produsen emas. Yang bisa kita kontrol mungkin biaya produksi, Bu. Artinya kita harus melakukan efisiensi. Contohnya, Bu, saya akan mencoba untuk lebih fokus mengembangkan proyek-proyek tambang emas dengan metode penambangan terbuka atau open pit mining, yang mana lebih efisien, lebih murah dibandingkan menambang dengan cara penambangan bawah tanah atau underground mining. Walaupun mungkin penambangan bawah tanah itu kandungan emasnya lebih tinggi, grade-nya lebih tinggi, namun karena untuk cost efisiensi mungkin kita bisa fokus melakukan penambangan terbuka yang kandungan emasnya memang lebih rendah karena memang lokasi emasnya itu cadangannya ada di surface, tidak terlalu di bawah tanah tapi ada di dekat permukaan tanah. Contohnya seperti itu, Bu. Dan kalau tadi harga BBM, itu memang harga BBM, peningkatan harga BBM juga ada dampaknya terhadap kinerja keuangan kami, walaupun tidak besar. Karena memang untuk power supply kami, Bu, untuk genset dan lain-lain, itu kami sudah menggunakan industrial supply, Bu. Jadi itu yang tidak disubsidi. Kalau minyak yang untuk industri kan tidak disubsidi, Bu. Jadi memang tidak terlalu berdampak besar. Paling yang terkena imbasnya kayak mobil operasional itu kan memang bahan bakar dari pom bensin, Bu, ya. Nah, itu terkena dampaknya tapi kecil lah. Karena untuk
power supply, untuk genset kami menggunakan minyak memang yang tidak disubsidi selama ini, jadi tidak terlalu berdampak, demikian. Oke, terkait dengan rencana ekspansi di tahun ini, apakah akan ada rencana pembukaan pabrik baru? Betul Bu, jadi Bu Saza rencananya di bulan Oktober ini, di awal Oktober kami akan melakukan commissioning dari pabrik emas kami yang kedua di Palu, di Sulawesi dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Nah itu nanti akan mulai beroperasi Bu di Oktober, namun tidak langsung full capacity di 4.000 ton biji per hari. Kita mulai berkala Bu, dari mulai mungkin 300 ton biji per hari, naik menjadi 500, 1.000, dan akhirnya menjadi 4.000 ton biji per hari. Namun ini periode peningkatan berkalanya singkat, tidak lama, dan diharapkan sudah bisa full capacity di awal tahun depan, Bu. Dan ini akan berdampak sangat baik ya, saya rasa untuk tidak hanya ke produksi emas kami, namun ke penjualan emas kami dan ujung-ujungnya ada peningkatan di laba bersih. Nah, harapannya ini bisa meningkatkan, menambah nilai lah bagi para pemegang saham kami ke depan. Oke,